Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ikhwani fid din, arsadani Allahu wa iyyakum ila sabili wa ta'ati. Saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dimanapun kalian berada, khususnya yang hadir di musalla ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita mendapatkan hidayah irsyad, dan menetapkan kita sekalian mendapatkan hidayah taufik sampai kematian nanti menjemput kita, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba Allah Ta'ala yang dirahmati oleh Allah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita memuji hanya kepada Allah, kita beribadah hanya kepada Allah, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai hamba yang lemah di hadapan Allah, senantiasa kita tunduk dan patuh atas perintah Allah, karena sungguhnya Allah Ta'ala memuliakan kita di atas muka bumi ini sebagai khalifatan fil ard. Allah tundukkan pohon-pohonan di hadapan kita, Allah tundukkan binatang-binatang di hadapan kita. Sebagian dimakan, sebagian disembeli, sebagian diternak untuk kepentingan manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, maha adil dia Allah, mengetahui kebutuhan setiap manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula menjadikan kita hidup makmur di bangsa yang kita cintai ini, di negeri yang kita cintai ini. Semuanya tumbuh subur dari rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari hujan yang diturunkan oleh Allah, dari langit mendatangkan rahmat, darinya tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, darinya binatang itu bisa minum, darinya manusia itu melakukan tohara dan bermanfaat bagi yang lainnya. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah Ta'ala yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah, sesungguhnya setiap hamba mendambakan yang namanya kemakmuran sebuah negeri. Al-Quran telah menjelaskan banyak tentang kemakmuran negeri-negeri sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka wujudkan kemakmuran tersebut dengan cara mereka beribadah kepada Allah, dengan cara mereka membesarkan nama Allah,
dengan cara mereka bertasbih, memuji syukur Dia dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah saudaraku kaum muslimin, kemakmuran sebuah negeri ditandai sesungguhnya adanya rasa aman bagi penduduk negeri tersebut, sekaligus Allah berikan rizki kepadanya, sehingga tatkala yang menuntut ilmu di sekolah mereka aman, yang bekerja di pabrik mereka aman, yang bekerja di sawah mereka aman, yang beribadah di musola dan di dalam masjid mereka aman, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aman. Maka itu merupakan alamah, tanda ciri kemakmuran sebuah negeri, ditandai dengan rasa aman dan ditandai dengan rizki yang terkucur dari langit dan dikeluarkan dari buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran telah banyak disebutkan sebuah kemakmuran sebuah negeri, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surah Saba, surah ke-34 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wasimal kulu mir rizqi rabbikum waskurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh telah ada di dalam negeri mereka sendiri, negeri Sabah, itu sebuah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kemakmurannya mereka, sehingga Allah tumbuhkan kebun-kebun di samping kanan dan samping kiri mereka, di tempat tinggal kediaman mereka. Maka kata Allah, makanlah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, sesungguhnya negeri kalian adalah negeri yang baik, Allah Maha Pengampun. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dahulu sekelas Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah kemakmuran negeri yang tatkala itu tandus, yang tatkala itu tidak ada manusia yang menghuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan anak dan istrinya untuk meninggalkannya di tempat tersebut. Akan tetapi beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa dia kepada Allah di dalam surah Al-Baqarah 126, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri yang kami tinggali ini, negeri yang aman, dan juga berikan rizki kepada penduduknya bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dikabulkan doanya oleh Allah. Sampai saat ini Wadil Mekah, lembah Mekah yang tandus tidak berpenghuni, sehingga berduyun-duyun manusia menghampirinya dalam langkah haji, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sekelilingnya pun ditumbuhi banyak buah-buahan. Sekelilingnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya oleh Allah, sehingga Allah berikan keamanan pada negeri tersebut, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki kepada negeri tersebut. Dan Allah ingatkan juga kepada kita sekalian di dalam surah Qasas ayat 57, awalam numakkil lahum haraman aminan yukhba ilaihi thamarati kulli syai'in rizqa. Bukankah aku telah meneguhkan kepada kalian semuanya negeri haram, negeri mulia, negeri Mekah adalah negeri yang aminan, negeri yang aman. Allah datangkan dari segala penjuru tempat buah-buahan sebagai rizki bagi kalian semuanya, sehingga walaupun tidak tumbuh di kota tersebut, Allah Ta'ala mendatangkan dari daerah-daerah yang lainnya keluar dari kota Mekah, sehingga kalau musim haji, musim umrah, mereka mendapatkan buah-buahan yang tidak ditanam di negeri tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yuhba ilaihi, mendatangkan buah-buahan dari sekitarnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, saudaraku kaum muslimin, maka hakikat kemakmuran sebuah negeri tertumpu kepada dua hal tersebut.
keamanan dan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala dua tonggak ini ada pada sebuah negeri, maka negeri tersebut diselimuti dengan kemakmuran. Manakala rasa aman dicabut oleh Allah dengan rasa takut adanya musuh-musuh dari dalam dan musuh-musuh dari luar negeri tersebut, maka sesungguhnya tidak ada kemakmuran di dalamnya. Apalagi kemudian kekeringan disebabkan karena dosa-dosa penduduk negeri tersebut, maka sesungguhnya hilanglah kemakmuran sebuah negeri. Yang ini kita khawatirkan, wahai saudaraku kaum muslimin. Telah banyak negeri-negeri yang dijadikan Allah dahulu aman, kemudian Allah datangkan ketakutan karena penjajahan, karena pembunuhan, karena onar di dalam dan di luar negeri tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menumbuhkan lagi buah-buahan, tidak menumbuhkan lagi rizki di dalam negeri tersebut. Baik ikan-ikannya semuanya dihentikan oleh Allah, maka hilanglah sebuah kemakmuran suatu negeri. Jamaah sekalian kaum muslimin, dahulu orang-orang kafir Quraisy diselimuti rasa takut di tengah-tengah mereka, disebabkan ada seorang raja yang bernama Abraha senantiasa mengintai mereka dan membunuh, merampas dan merampok serta membunuh di antara mereka dengan sangat kejam. Maka Allah Ta'ala menghilangkan dengan pasukan gajah yang turun kepadanya dan pasukan ababil yang menghancurkan pasukan gajah tersebut, sehingga hilanglah kemudian rasa takut menjadi rasa aman. Tatkala mereka safar, tatkala mereka berdagang, rasa aman sampai hari ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah ini yang menghilangkan dari kalian semuanya, memberikan kalian makan tatkala kalian lapar, dan juga memberikan keamanan tatkala kemudian kalian memiliki rasa takut. Jamaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini pengingat bagi kita sekalian, terutama orang-orang Quraisy yang tinggal di Wadil Mekah, di sekitar kota Mekah. Ayat ini adalah tudzakir, mengingatkan kepada mereka tentang kebesaran Allah yang dahulu diselimuti ketakutan pembunuhan dan kemudian diselimuti rizki yang tidak tentu. Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan semuanya itu, sehingga diberikan rasa aman di tengah-tengah mereka dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Utsaimin, ia menjelaskan ayat ini adalah peringatan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang sekitarnya, hendaklah mereka senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa berbuat syirik. Maka sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menghilangkan sebuah kemakmuran, Allah cabut rasa aman, diselimuti rasa takut dengan musuh-musuhnya. Kemudian Allah cabut kenikmatan yang berupa rizki, dan kemudian Allah datangkan kelaparan dan kekeringan. Allah Ta'ala firmankan, yang dahulu ada sebuah negeri yang aman, dahulu ada sebuah negeri yang sangat tentram. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita sekalian di dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa adaqaha Allahu libasal khaufi wal ju' bima kanu yasnaun. Maka Allah berikan perumpamaan, sebuah permisalan sebuah negeri dahulu yang aman, yang tentram. Allah berikan rizki kepadanya dari buah-buahan, diselimuti dengan tumbuhan-tumbuhan yang sangat rindang. Maka Allah datangkan juga rizki-rizki dari lain tempat, akan tetapi fakafarat bi an'umillah, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adaqahallahu libasal khaufi wal ju' bima kanu yasnaun. Allah timpahkan kepada mereka, Allah datangkan kepada mereka libasal ju'i wal khauf, yaitu kelaparan dan ketakutan, bima kanu yasnaun, terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan.
Jamaah sekalian kaum muslimin, kalau kita cermati, maka dahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah negeri yang makmur, Allah berikan keamanan dan ketentraman. Akan tetapi mereka kufur kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengunggulkan dan membela adat istiadat setempat melebihi syariat agama Allah. Allah hancurkan penduduk negeri tersebut dengan negeri-negerinya sekalian. Kita lihat bagaimana Fir'aun dan para pengikutnya, tidak hanya negerinya yang hancur, Allah tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya. Bagaimana kaum 'Ad, bagaimana kaum Tsamud. Ini yang kita khawatirkan, wahai saudaraku kaum muslimin, terjadi kepada bangsa yang kita cintai ini. Kekufuran merebak di mana-mana, kejahilan merebak di mana-mana. Para pelajar meninggalkan salat, kaum muslimin juga demikian, tidak taat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan Rasul sebagai panutan, bahkan ia dikesampingkan. Yang dijunjung tinggi adalah kebiasaan adat setempat melebihi syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kaum-kaum sebelum kita hancur disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah, disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjunjung tinggi kebiasaan nenek moyangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, hendaklah kita senantiasa mewujudkan sebuah kemakmuran, baik secara zahir maupun secara syar'i, kita wujudkan di negeri yang kita cintai ini. Yang pertama, supaya terwujud, hendaklah sebuah bangsa tersebut dan penduduknya senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan bukakan keberkahan dari pintu-pintu langit dan pintu-pintu bumi. Inilah janji Allah. Akan tetapi sebaliknya, walakin kadzabu, akan tetapi kalian kalau mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami akan azab kalian semuanya terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan kemakmuran di sebuah negeri, hendaklah penduduk negeri tersebut senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala keamanan, atas segala rizki, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bangsa yang kita cintai ini. Maka semua datangnya dari Allah, bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kehebatan sistemnya, akan tetapi Allah Ta'ala telah memberikan kemurahan hati disebabkan penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kalian mau bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Maka jikalau kalian kufur kepada Allah, maka sungguhnya adabku sangatlah pedih. Sehingga Allah tambahkan, dari ada semakin ada, dari aman semakin rasa aman kembali, dari rizki semakin berlimpah-limpah ruah rizki yang diberikan oleh Allah, disebabkan karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, mewujudkan kemakmuran sebuah negeri, hendaklah mereka dari atas sampai ke bawah rakyat biasa menegakkan sebuah keadilan dan meninggalkan sebuah kezaliman. Jangan sampai terjadi di negeri yang kita cintai ini adalah hukumnya tumpul ke atas sehingga tajam ke bawah. Bagi orang-orang lemah ditegakkan hukum seadil-adilnya, bagi penguasa yang memiliki kekuasaan sehingga kemudian hukum itu menjadi tumpul. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, negara itu akan tegak, negeri itu akan tegak manakala ditegakkan sebuah keadilan, walaupun penduduknya ada yang berbuat dosa.
Akan tetapi negara itu tidak akan tegak kembali. Suatu ketika akan hancur berkeping-keping negara tersebut tatkala ditegakkan sebuah kedoliman, walaupun penduduknya tidak berbuat dosa. Akan tetapi kedoliman itu semakin tegak dan semakin tegak di negeri yang kita cintai ini. Jamaah sekalian kaum muslimin, kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kembali, sesungguhnya negara itu akan tegak tatkala ditegakkan sebuah keadilan, walaupun penduduknya ada yang kafir, walaupun penduduk negeri tersebut banyak yang kafir kepada Allah, negaranya akan tegak disebabkan adanya sebuah keadilan. Akan tetapi kalau kedoliman di mana-mana itu ditegakkan, maka sesungguhnya negara itu akan hancur walaupun penduduknya itu mayoritas adalah muslim. Jamaah sekalian, sesungguhnya Islam menghendaki sebuah kemakmuran, Islam menghendaki sebuah keadilan. Yang diajarkan di dalam agama Allah ini adalah keadilan. Bagaimana kita lihat tatkala Khalifah Umar Ibnul Khattab menegakkan sebuah keadilan, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jikalau putiku Fatimah itu mencuri, sesungguhnya aku akan potong dengan tanganku sendiri tangannya. Ini adalah sebuah keadilan. Tidak pandang bulu dia keluarganya, tidak pandang bulu dia dari mana, tidak pandang bulu dia temannya atau bukan. Tatkala melanggar ketentuan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menegakkan sebuah keadilan. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perhatikan dua kondisi tersebut. Tatkala ditegakkan keadilan, Allah berikan keselamatan bagi penduduk negeri dan bangsanya tersebut. Dari para pemerintah dan jajarannya, Allah akan berikan rahmat dan keselamatan kepada mereka. Akan tetapi sebuah kedoliman yang ditegakkan, siapapun mereka, kekuatan bagaimanapun, tidak akan pernah mengalahkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqu da'watal madlum, takutlah kalian kepada doa-doa orang yang terdolimi. Sesungguhnya doanya dengan Allah tidak ada hijab. Maka tatkala kalian yang mendolimi itu tidur, mereka terbangun dan menangis mengeluhkan keluh kesahnya kepada Allah atas sebuah kedoliman. Maka yang melakukan kedoliman itu berhadapan dengan masalah yang besar dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, diberikan hak-haknya, ditunaikan kewajibannya, tanpa merampas, tanpa merugikan satu dengan yang lainnya, tanpa menjunjung satu kemudian merugikan yang lainnya, tidak. Maka ditukur, ditimbang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kemakmuran akan terwujud dengan doa-doa kaum muslimin. Karena sungguhnya tidak ada yang kita ketahui dari mana doa itu yang dimustajab oleh Allah, yang dikabulkan oleh Allah. Bisa saja yang hadir keseluruhan di majelis ini, di musolah ini, dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keamanan, rizki, kemakmuran dan keselamatan, Allah ta'ala mengabulkannya. Bisa dari tempat-tempat yang lain. Maka jangan sampai kita lepas dari doa kita kepada Allah untuk bangsa yang kita cintai ini. Maka telah tergambar oleh kita sekalian, di zaman ini bangsa-bangsa banyak yang berseteru dengan peperangan dan peperangan. Yang dirugikan lagi adalah kaum muslimin, dibantai mereka dan kemudian diintimidasi mereka. Maka takutlah mereka hendaklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita takutkan adalah terjadi kepada bangsa yang kita cintai ini. Maka memohon doalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekelas Nabiullah Ibrahim juga berdoa kepada Allah dahulu, Rabbi ja'al hada baladan aminah warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, wahai saudaraku kaum muslimin, doakan pemimpin bangsa ini, doakan petinggi-petinggi bangsa ini kaum muslimin.
Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah taufik dan hidayah irsyad kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala menjadikan negeri yang kita cintai ini dipimpin oleh orang-orang yang solih. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin, pemimpin yang solih lahir dari rakyat-rakyat yang solih, dan pemimpin yang dolim akan lahir dari rakyat-rakyat yang dolim. Semakin banyak kedoliman dilakukan, kemusyrikan, kejahilan semakin banyak dilakukan, dan tidak taatnya penduduk sebuah negeri, maka suatu ketika Allah akan kirim penguasa yang dolim, yang menindas, merampas hak-hak rakyatnya. Ketahuilah pemimpin yang dolim akan lahir dari rakyat-rakyat dan warga yang dolim. Jamaah sekalian kaum muslimin, lihatlah Umar ibnul Khattab menjadi seorang khalifah, maka yang dipimpinlah adalah Ali, yang dipimpin adalah sahabat-sahabat yang mulia, rakyatnya adalah Aisyah dan lain sebagainya. Sehingga wajar negeri tersebut Allah berkahi dengan keberkahan yang sangat banyak. Allahu Akbar walillahil hamd. Imam Fudail bin Iyad, ia telah menjelaskan, "Lau anna li da'watan mustajabah la ja'altu hadhil imam." Jikalau aku memiliki doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah, maka doaku aku peruntukkan untuk seorang pemimpin. Karena kesolian seorang pemimpin akan berimbas kepada rakyatnya. Kebijakan-kebijakan senantiasa menguntungkan rakyatnya, bukan merugikan rakyatnya tersebut. Sehingga kesolehan seorang pemimpin akan berimbas kepada negeri yang kita cintai ini, wahai saudaraku kaum muslimin. Ia kemudian diselimuti rasa takutnya kepada Allah, tanggung jawabnya di hadapan Allah dipikul di atas pundaknya. Sehingga tatkala kebijakan-kebijakan dengan bijak dan adil dia memimpin bangsa ini, tatkala dia kemudian tidak memiliki kemampuan, sebagaimana dahulu mereka mengundurkan diri dan meminta maaf kepada bangsanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami tutup sebuah kisah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi. Dahulu ada seseorang pemilik kebun, yang satu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lainnya tidak beriman kepada Allah. Maka Allah hancurkan pemilik kebun yang kufur dia kepada Allah dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah selamatkan pemilik kebun yang senantiasa bersyukur mereka kepada Allah. Di dalam surah Al-Qalam juga diceritakan ada beberapa pemilik kebun yang dahulu mereka beriman, mencintai orang-orang lemah, mencintai orang-orang miskin, mencintai orang-orang fakir. Maka tatkala pemilik kebun pertama dimatikan oleh Allah, seluruh hartanya diberikan oleh manusia, maka kemudian menjadi ahli waris pemilik kebun setelahnya. Dalam kisah tersebut, pemilik kebun yang kedua ini kufur dia kepada Allah, tidak menyukai orang-orang lemah, tidak menyukai orang-orang fakir wal miskin. Ia benci kepada mereka semuanya. Maka suatu ketika, tatkala Allah berikan kerindangan dan kelebatan kebun-kebunnya yang mengalir di tengah-tengahnya sungai-sungai, dikelilingi dengan buah-buahan yang sangat lebat, maka mereka satu dengan yang lainnya mengatakan, kita akan panen di waktu petang, maka supaya orang-orang miskin tidak meminta sedekah dari kita. Ini kekufuran mereka. Maka suatu ketika tatkala pagi petang, ba'da subuh, mereka menghampiri kebun-kebun mereka, telah ludes, hancur dalam semalam. Maka mereka satu dengan yang lainnya mengatakan, kami pangling, bukan ini kebun kita, jalan kita salah, kita tersesat, bukan ini. Akan tetapi semakin dia mencari jalan yang lainnya, sampai di kebun yang hancur tidak tersisa, disebabkan kekafiran mereka kepada Allah. Dahulu di tempat kita Dieng, pernah juga ada sebuah desa yang dihancurkan oleh Allah, disebabkan karena kemaksiatan di Jawa Tengah. Dahulu juga bagaimana tsunami terjadi di negeri yang kita cintai ini, wahai saudaraku kaum muslimin.
Di Dieng juga tersebut banyak kemaksiatan di dalamnya, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Bukan berarti mereka bersyukur kepada Allah. Mereka kemudian mengadakan tari leger. Di situ kemudian dilegalkan zina. Tidak hanya sesama mahram, bahkan zina ayah dengan anaknya, zina tetangga dengan tetangganya dilegalkan di waktu itu. Maka Allah Ta'ala hancurkan dengan ditimbahkan sebagian gunung, maka gunung ini melewati gunung-gunung yang lainnya, sampai kemudian disisahkan satu orang. Untuk apa Allah menyisakan satu orang? Untuk sebagai saksi. Mereka bercerita, mereka mengkisahkan bahwa daerah tersebut adalah daerah maksiat. Allah murka kepada daerah tersebut sebagaimana daerah-daerah yang lainnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sekalian, senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa beriman kepada Allah. Kita doakan kaum muslimin supaya mendapatkan hidayah dari Allah dan dijauhkan dari tempat-tempat maksiat, dijauhkan dari tempat-tempat dosa. Kita doakan para elit dan jajarannya negeri kita ini yang dipimpin dan yang memimpin, mendapatkan kekuatan dari Allah, menjadi pemimpin yang solih, yang senantiasa cinta kepada rakyatnya, yang senantiasa kepentingan untuk kepentingan rakyatnya. Allah Ta'ala memberikan mereka hidayah, Allah berikan dia taufik, Allah berikan mereka taufik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.